Itu pin nomor 12. Ya, pin nomor 12. Ini. Apakah kalian bisa melihat kursor, gerakan kursor ini ya? Kursor dari mouse saya bisa? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Bisa, oke ya. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian seperti biasa, jadi di situ ada pin nomor 12 ya sebagai output audio, itu langsung nyambungnya ke input mikrofonnya USB sound card. Langsung masuk ke USB sound card itu. Nah, tentu saja ini mempunyai levelnya masih terlalu besar. Jadi di dalam Linux itu ada jadi ada driver untuk menggerakkan USB sound card ini ya, dan driver itu bisa dikontrol oleh si program pemrograman kita gitu ya. Dan itu bisa kita atur levelnya, kita bisa atur, jadi kita bisa tambahkan atenuasi sehingga power yang keluar dari output audionya radio itu tidak terlalu besar dan tidak tidak apa, karena terlalu besar itu bisa distorsi, karena terlalu besar ya itu bisa kita kecilkan gitu. Jadi ada tata cara mengecilkan dan itu gampang karena semua basisnya adalah software. Nah, kemudian kita lanjutkan tentu saja antena ya. Ini di rumah saya gitu karena itu yang eh, antenanya ada di rumah saya gitu. Ya. Terus kemudian kita hidupkan radio. Ini radio sudah saya hidupkan dan frekuensi berapa saja yang akan kita tangkap gitu ya. Jadi sinyal ini kan yang kita pelajari adalah bagaimana menangkap sinyal kecil dari sistem yang namanya WSPR. WSPR itu Weak Signal Propagation Report, WSPR. Itu saya ulangi lagi bahwa WSPR ini datang dari seluruh belahan bumi. Nah, semua modelnya beacon ya. Jadi beacon itu artinya bahwa memancarkan terus-menerus itu. Tapi karena dia digital, dia ada pewaktunya. Nah, pewaktunya itu, jadi si beacon ini dia memancar setiap menit genap. Jadi setiap menit genap itu apa? Seluruh dunia itu berkirim gitu ya. Jadi kemudian kalau kalian bertanya, Pak, seluruh dunia itu siapa? Apa kepentingannya? Ini semua adalah volunteer gitu ya, volunteer yang penyuka radio. Jadi volunteer ini semuanya. Dan itu sinyalnya itu banyak sekali di dunia ini gitu ya. Dan seluruh dunia betul itu. Mulai dari bumi selatan sampai bumi utara, kutub selatan sampai kutub utara, itu semua adalah orang-orang yang mempunyai yang penyuka radio. Ya, penyuka radio yang tujuannya untuk saling saling menginformasikan karena ya kalian nanti akan saya ajari lah bahwa sebenarnya kalau kalian pakai HF itu tergantung dari kondisi propagasi. Nah, kondisi propagasi itu macam-macam caranya 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 untuk memeriksa gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk memeriksa kondisi propagasi dari tempat di seluruh belahan di bumi ini dengan cara bikin di mana-mana. Nah, bikin di mana-mana, kemudian kita tangkap di ya rumah saya di Surabaya, dekat kampus gitu ya, sehingga kemudian kita akan bisa tahu kondisi kesehatan propagasi antara tempatnya dia berkirim dengan receiver rumah saya. Nah, frekuensinya berapa? Ini HF ini ya. Ini frekuensinya itu ada di pita 80 meter. Itu di frekuensinya di 3,5686. Di pita 60 meter, frekuensi detailnya ada di 5,2872 mega. Atau di pita 40 meter, itu frekuensinya ada di 7,0386 mega. Atau di pita 30 meter, itu frekuensinya ada di 10,1387 mega. Atau di pita 20 meter, frekuensi detailnya ada di 14,0956. Dan seterusnya ada 9 kemungkinan frekuensi. Ini yang akan kita tangkap nanti ya. Nah, saya pilih untuk kali ini, saya sudah siapkan itu di radio saya set di ini, di pita 21, pita 15 mega.
kita 15 meter atau di 21,0946. Nah, kita coba nanti tangkap sinyal-sinyal yang muncul di frekuensi ini. Ya. Jadi acara pertama akan kita coba untuk menangkap sinyal itu untuk sore ini gitu ya, sore ini. Nah nanti mungkin pada beberapa praktikum lagi nanti kalian akan saya berikan sehari semalam itu sinyalnya datang dari mana saja. Tentu akan saya berikan kepada kalian semua dan kalian saya beri tugas untuk membuat statistiknya gitu. Datang dari datang dari negara mana saja. Kemudian yang paling banyak datang dari daerah mana. Kemudian yang paling besar sinyalnya kita tangkap di periode jam berapa. Nanti kalian akan saya beri tugas seperti itu. Ya, tidak sekarang tapi hari ini hanya saya ingin tunjukkan sistemnya. Oke, kemudian jadi ini karena yang kita pakai itu frekuensi HF ya. Karena frekuensi HF itu kita ketahui besar mempunyai rentang antara mempunyai rentang antara berapa? HF itu mempunyai rentang antara 3 ini ya. Jadi antara 3 mega lah, 3 mega sampai 30 mega. Ini tambahan satu ini kayak pemilu aja. Tambahan satu. 3 sampai 30 ya. Jadi HF itu antara 3 sampai 30 gitu. Ini tambahan satu. Ya, nanti tolong dibetulkan itu. Kalau seandainya kalian sudah download. Kan harapan saya kalian semua download ya. Sehingga kalian akan bisa mendapatkan file yang sama dengan yang saya baca ini. Jadi yang akan kita pakai adalah frekuensi HF. HF itu antara 3 sampai 30 gitu. Dan ini frekuensi kesepakatan ini dari orang-orang yang concern terhadap propagasi di HF itu. Nah, mereka mengirimkan beacon-nya dan kita akan terima. Nah, beacon itu bukan beacon analog tapi beacon digital dengan low bit rate. Jadi mereka mengirimkan beacon dengan bit rendah, sistem digital dengan bit rendah. Ya. Oke, nah ini sistemnya seperti ini. Jadi ini antena ada di rumah saya, kemudian radio ini ada di tempat saya semua, kemudian outputnya yang tadi itu yang 13 pin tadi itu masuk ke sini. Jadi masuk ke audio sound card ini. Nah, audio sound card ini masuk ke komputer. Dalam hal ini yang kita pakai adalah Raspberry Pi, ya. Raspberry Pi. Kemudian yang saya pakai ini adalah benar-benar Raspberry Pi. Saya tidak mengandalkan laptop. Jadi Raspberry Pi ini saya fungsikan sebagai komputer sempurna. Jadi dia punya sistem dia punya dia punya peripheral untuk layar, dia punya peripheral untuk keyboard, untuk mouse. Jadi kayak komputer. Saya tidak tidak mengontrol, tidak memanfaatkan Raspberry Pi dengan pertolongan laptop, enggak. Semua saya laksanakan dengan apa adanya Raspberry Pi ini. Jadi ada keyboardnya sendiri, keyboard Raspberry Pi, kemudian mouse-nya Raspberry Pi, layar Raspberry Pi. Nah, layar inilah yang kemudian saya proyeksikan. Jadi layar ini yang saya proyeksikan seperti kita bahas minggu lalu, kita proyeksikan lewat OBS, gitu ya, lewat Elgato. Jadi lewat si proyektor, bukan proyektor. Jadi kayak semacam peralatan untuk menyesuaikan antara output layar dengan OBS gitu ya. Nah, OBS kemudian dengan Zoom. Nah, Zoom itu yang akan kalian baca, yang sedang kalian baca sekarang ini. Oke, dan itu yang akan kalian baca. Nah, yang saya laksanakan adalah jadi hari ini itu ada 10 praktikum loh. Jadi praktikum yang pertama ini adalah saya masuk ke ini. Saya masuk ke direktori yang namanya praktikum prat. Ini praktikum prat ya. Saya masuk ke praktikum prat. Kemudian dan seterusnya akan saya laksanakan, kalian akan mengikutinya gitu. Ya, dan seterusnya sampai akhirnya
Jadi di sini si Raspi ini dia akan menerima Namanya laptopnya sinyal ya. Iki, engko, engko, engko. di mute dulu suara kalian semua. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Itu meskipun itu rumah kalian, ingat ya, meskipun rumah kalian, tapi ruang cyber ini sudah menjadi kelas kita, kelas kita. Jadi kalian selama 1 jam ini kalian tidak bebas. Kalian masuk dalam kelas gitu ya, masuk dalam kelas. Meskipun namanya kelas cyber, meskipun namanya kelas cyber dan kelas itu ada di ruangan kalian gitu. Ruangan kalian, komputer kalian, tapi kalian sudah terikat dengan waktu dan terikat dengan jadwal meskipun ini modelnya pendidikan jarak jauh gitu ya. Jadi sekali lagi perhatikan, kalian jangan sampai keluar suara di situ. Sangat mengganggu, sangat mengganggu. Dan ini kita sudah upayakan sistem yang sebaik-baiknya untuk sistem model pendidikan jarak jauh yang sangat terbatas ini. Kita yakini bahwa pendidikan jarak jauh itu sangat tidak bisa dibandingkan dengan pendidikan langsung face to face ya. Tapi saya berupaya untuk tetap bisa memanfaatkan model PJJ ini agar sama seperti teman-teman kalian yang face to face. Tapi syaratnya, tolong jangan sampai ada suara gitu. Itu ada suara sudah langsung fokus kita akan berubah. Ya. Kita dalam situasi yang sangat sangat rentan sekarang ini. Karena apa? Ya karena tadi itu karena kita PJJ gitu. Oke ya. Saya lanjutkan sekarang. Jadi setelah ini jadi ya setelah saya hidupkan itu si radio, kemudian sambil menunggu menit genap gitu ya. Itu si sistem komputer ini punya 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 clock gitu ya. Nah, clocknya adalah clocknya internet. Diharapkan clock internet itu ya mempunyai standar yang sama meskipun tidak sampai ke orde mikro ya, tidak sampai ke orde mikro detik lah enggak. Tapi untuk detik saja dia masih sinkron lah. Nanti akan lihat. Jadi kalian bisa cocokkan dengan waktu yang ada di laptop kalian masing-masing. Ya, kapan kapan si program ini menerima dan memasukkan ke memorinya gitu. Jadi semua data yang dari radio itu kemudian masuk ke memori sepanjang 114 detik. Nah, selama 114 detik ini dia menyimpan data itu. Menyimpan data itu, kemudian selesai 114 detik, dia langsung mengolahnya, dia mengolahnya, dan ini kan ada, berarti kan kalau setiap menit genap, yang ada adalah sekitar berapa? Kalau ini 114 berarti masih ada berapa detik lagi? Masih ada 6 detik kan? Kan kalau 2 menit itu kan 120 detik. Dan ini ngerekam itu maksudnya memasukkan semua ke memorinya, ke buffernya Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi itu sekarang saya fungsinya sebagai penyimpan gitu ya, penyimpan sementara data sepanjang 114 detik. Kemudian dari situ selesai itu langsung didekode gitu. Dengan segala persoalan yang panjang banget nanti akan kita bahas selama satu semester. Apa yang dilakukan selama 6 detik saja. Dan itu harus selesai dalam 6 detik. Karena apa? Karena di menit genap berikutnya kita harus sudah menerima data baru. Ya. Jadi sebisa-bisanya proses dekode itu tidak boleh lebih dari 6 detik. Oke, dan itu akan kita lihat coba. Kita lihat. Semoga nah semoga si sinyalnya ada dan bisa kita lihat dan kalian bisa melihatnya. Hasilnya mana? Dan yang paling penting ini. Coba ini kalian catat ya. Coba kalian catat ini. Ini. Coba kalian catat. Meskipun sudah ada atas foto lah itu ya. Jadi nanti kalau seandainya saya bisa menerima sinyal, entah dari mana, dari belahan bumi mana, coba kalian cari bahwa bahwa sinyal itu datang dari mana. Nanti saya ajari dan saya beri tugas. Ingat ini, kalian catat ini, www
levinecentral.com/ham/grid_square.php. Nah, itu nanti kalian masukkan Maidenhead. Jadi Maidenhead itu adalah salah satu cara untuk menentukan posisi, gitu ya. Standar Maidenhead, nanti kalian akan memasukkan itu di sini, dan kalian langsung oleh program ini akan dirubah menjadi Google, oleh peta Google. Nah, dari situ kalian akan mengetahui posisi di mana sinyal ini dipancarkan dari mana dan diterima di rumah saya. Rumah saya di Surabaya dekat kampus. Ya. Nah, kemudian ya kalian sudah tahu bahwa saya sudah cerita tadi bahwa sinyal yang saya tunggu, yang saya tunggu itu adalah sinyal 21 mega. Sinyal yang berapa? 15 pita 15 meter atau 21 mega tadi ya. Kemudian apalagi sudah cukup itu. Ya, setelah itu coba saya akan pindah ke posisi ini sekarang. Jadi saya akan pindah. Sebentar ya, saya juga udah lupa. Ini oke. Ya, tolong laporannya ya. Tolong lapor gini ini. Apakah di layar kalian tuh penuh dengan gambar ini? Dengan gambar dari Raspi ini? Layar Raspi ini apakah ada di layar laptopmu sekarang? Iya, Pak, ada, Pak. Penuh ya? Resmi. Iya, Penuh. ada file-file gitu, Pak. Ya, enggak, maksud saya seperti yang jadi saya sekarang berada di mukanya Raspi sekarang. Artinya saya ingin yakinkan kalian, ini saya ingin 2 tahun yang lalu. Ini saya ingin yakinkan kalian bisa melihat ini. Misalnya begini. Jadi layar kalian juga penuh kan ya? Penuh. Nah, jadi sekarang saya pindah ke Raspi sekarang. Kalian bisa melihatnya ya? Bisa. Bisa, Pak. Itu pakai putih ya, Pak ya? Ya, putih-putih. Oke. Nah, maksudnya kalian masih bisa membacanya gitu. Oh, codingannya yang Bapak ketik kecil dari saya, Pak. Nggak terlalu jelas. Kalau dari tampilan laptop saya, Pak. Oke, ya. Sebentar. Ini artinya gimana ya? Itu juga sebentar. Kalau ini saya pindah apa share screen ya? Saya lupa. Kalau saya ini. Nah, kalau seandainya ini gimana? Kalau ini OBS ya, nggak bisa satu layar ini ya. Nggak bisa, Pak. Mending yang tadi, Pak. Tapi Yang tadi kan, iya, lebih yang tadi mending ya, yang tadi itunya saya besarkan itu, apa fontnya saya besarkan ya. Ini sorry, saya kan sudah lama nggak pakai ini. Ini kan sama pandemi kemarin. Oke, ini saya besarkan aja kalau gitu. Besarkan. Kalian apakah bisa melihat? Bisa kalian lihat ya ini? Masih bisa terlihat di layar kalian gerakan dari kursor saya. Masih bisa, Pak. siap terlihat. Masih bisa ya? Oke, terima kasih. Kita jalan aja kalau gitu. Ya, jadi di petunjuk praktikummu itu kan harus masuk ke ini. Jadi setelah di apa tadi itu, ya ini ya. Ini kan ada beberapa ini. Jadi ada 1 minus praktikum. Ini ada 10. Jadi setiap kali praktikum
mata praktikum itu ada satu folder. Nah, folder hari ini itu ini pakai satu praktikum ini. Saya menunjukkan ini karena kalian pun juga bisa melihatnya. Kalian bisa download sendiri itu, ya. Cuma dalam hal ini saya akan lakukan itu. Akan lakukan. Yang melakukan itu saya di Raspberry saya dan kalian melihat di laptop kalian. Oke. Nah, sekarang saya pindah ke ini kan praktikum prat ya. Ini. Nah, kemudian ini setelah saya compile ya, setelah saya compile, ini kan saya mempunyai ini dan itu bisa langsung dijalankan ini. Jadi WSPRD ini adalah eh, semacam aplikasi. Benar bukan aplikasi, ini adalah hasil pemrograman kita sendiri gitu ya. Dan kalian bisa memahaminya secara detail dan kita ulik gitu. Ini namanya WSPRD ini. Kita akan jalankan program ini sambil kemudian kita melihat hasilnya bagaimana gitu. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang akan muncul adalah ini kita sedang kayak semacam mancing gitu loh, mancing gitu ya. Jadi mancing setiap kali menit genap kita tunggu gitu ya. Jadi si Raspi ini dia akan memasukkan semua data selama 114 detik. Nah, kemudian selesai 114 detik, kemudian didekode. Gagal, dia ngerekam lagi. Gitu. Gagal, ngerekam lagi, gitu ya, dan seterusnya. Berusaha bukan ngerekam, memasukkan dia ke buffer. Gitu ya. Buffernya apa? Ya buffernya komputer. Komputernya apa? Ya Raspberry Pi yang kita pakai, komputer kecil. Coba sekarang, saya akan buka lagi. Ya. Nah, tolong disinkronkan ya. Coba kalian juga perhatikan clock tolong perhatikan clock di mana? Di laptop kalian ya. Jadi sekarang itu kan menunjukkan di tempat saya itu 4:03 14 detik itu. Kita akan lihat, kita akan jalankan sekarang programnya, gitu ya. Ini. Nah, ini dia sedang menunggu sekarang. Dia sedang menunggu. Jadi ini dia sedang posisi kita kan di menit ganjil ini ya, menit ganjil. Nah, nanti begitu ini menginjak ke 4 gitu ya, menginjak ke menit keempat, dia akan langsung secara secara program itu dia akan langsung memasukkan buffernya itu akan menerima data dari radio. Dan itu selama 114 detik. Kemudian setelah itu dia langsung mendekode-nya. Nah, apakah sukses apakah gagal? Coba sekarang ini ya. Jadi pas di menit ke berapa ini? Menit kedua, menit keempat ya. Kemudian dia langsung rekam dia. Rekam, kita tunggu sekarang hasilnya apa gitu. Itu aja sebenarnya. Itu hasilnya apa. Dan ini selama 114 detik itu. Nah, ya sambil kalau ada pertanyaan silakan sambil menunggu apa hasilnya ini. Dan ini saya laksanakan sesungguhnya ini karena kita benar-benar nunggu sinyal yang beneran ini. Ya apakah sukses apa tidak, ya kita tidak tahu. Semoga saja ada sinyal yang benar-benar ada gitu. Kita lihat, kita tunggu. Itu kan sekarang sudah detik ke 47 ya. Menitnya masih menit keempat, kemudian detiknya ke 58 dan itu terus berjalan. Yang ada komentar atau bertanya silakan karena saya akan terus memonitor suaramu. Silakan kalau ada pertanyaan sambil kita menunggu hasilnya gitu. Dan ini terus gitu. Dan ini terus. Terus itu maknanya ya kalaupun gagal kita akan tunggu lagi sampai dia dapat itu. Sampai kemudian saya akan minta kalian untuk mengetahui
si sinyal datang dari mana? Ya. Pak izin bertanya. Ya silakan. Untuk sinyal yang diambil itu sinyal radio, sinyal suara itu ya, Pak? Oke, jadi akan saya jelaskan begini. Jadi seperti sama juga kalian kalau telepon itu kan telepon itu bukan telepon. Kalian pakai HP kalian tuh loh. Ini dia datang. Nah, ini datang sudah. Coba aja. Ini saya berhenti dulu ya. Nih. Nah, sekarang coba baru lebih menarik. Itu kalian sudah simpan tadi ya sebelum saya jawab yang pertanyaan siapa tadi yang nanya saya namanya siapa namamu? Farid, Pak. Apa? Farid. Farid. Ya Farid. Ya Farid, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, ini semua coba ini perhatikan ini ya, perhatikan. Ini kita tangkap. Jadi pada menit ini tadi ya, ini ini kan jadi yang kita tangkap ini adalah sinyal seperti ini. Ini ada jam sekarang ya. Kemudian ini adalah apa ini? Ini waktunya ya. Ini nanti kalian masih belum mengerti ini apa maknanya. Tapi ini adalah pergeseran waktu. Ini adalah besarnya SNR yang kita tangkap ya, besarnya SNR yang kita tangkap. Dan ini adalah nanti akan kita pahami juga. Jadi dia sekitar 1.500 plus minus 110 Hz itu. Oke, ini angka-angka seperti ini kalian belum paham. Nanti akan kalian pahami setelah selesai praktikum ini secara keseluruhan. Nah, sekarang yang perlu saya harapkan dari kalian, yang kalian cari ini. Ini kan yang pertama ini yang kita tangkap adalah yang pengirim. Ini ada call sign-nya yang ngirim. Jadi si data ini dikirimkan oleh call sign oleh orang ini. Oleh orang ini call sign-nya adalah BV2YD, posisinya ada di PL05. Ya, PL05. Nah, itulah yang coba kalian cari PL05 itu ada di mana dan kemudian berapa besarnya? Ini 20 dBm. Jadi dia itu mengirimkan sinyal ini, dia sinyal untuk mengirimkan ini, dia itu mengirimkan ini aja. Jadi mengirimkan siapa dia, posisinya di mana dan berapa power sinyalnya itu 20 dBm. 20 dBm itu mungkin sekitar 0,1 watt ya. Jadi cuma berapa sih 100 miliwatt lah ini ya. Atau 23 dBm. Coba cari nanti di HP-mu atau di komputermu dBm to watt gitu. Jadi cari di internet itu ada kalkulator dari dBm ke watt. Nanti akan ketemu 27 dBm itu berapa watt. 23 dBm itu berapa watt. 20 dBm itu berapa watt. Nah, sekarang tugasmu adalah PL05 itu ada di mana? Coba, ayo semua mencarinya dan menjawabnya sekarang. PL05 ada di mana gitu ya. Atau OM20 ada di mana? Coba dicari. Masuk dulu ke alamat tadi itu. Pak Ada Titon, enggak? Ya, mau ya. tanya untuk di alamat yang tadi kan ada enter any address, city, state, and or zip. Nah, itu kita isi apa ya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Ya, itu yang kamu isikan yang ini yang apa sini? Apa aja tadi? Kolsan ya? Apa aja tadi? Eh call sign kan yang BV2YD itu kan, ya Pak. Ya. Nah, untuk yang enter any address, city, state, or zip itu diisi apa, Pak? Kalau dari website yang tadi Bapak kirim, boleh. Di situ ada Maidenhead, ada Maidenhead yang dikirimkan coba. Maidenhead aku. Coba, Pak. Bukan kolsan, pokoknya di sampingnya lah kalau itu. Saya juga. Bukan kolsan pokoknya itu, bukan kolsan. Yang sampingnya, yang sampingnya, yang sampingnya. Pak Titon, Ya, ya. saya dapat lokasinya di Taipei untuk Oh ya, PL05. oke. Ya benar. Jadi BV2YD itu memang orang Taipei itu. Oke, itu ya semua mencari yang sama gitu ya, semua mencari yang sama supaya memahami betul makna dari. Oke, yang kemudian makna dari ini. Kemudian yang ini, OM20 itu mana? Di Swining, di Cina juga Pak Titon. Cina, oke. Ya,
Oke, harapan saya semua juga mencarinya ya gitu ya. Jadi semua mengerti gitu. Yang kita cari itu. Jadi artinya bahwa, nah coba sekarang cari 20 dBm itu berapa watt? Supaya bisa membayangkan bahwa cuma segitu watt, sinyal bisa sampai ke Surabaya gitu. Cari apa dBm ke watt itu kalkulator yang ada di internet. Kalau dari saya ketemunya 0,1 watt, Pak. 20 dBm. 20 dBm 0,1 watt ya, 0,1 watt Iya. berarti 100 miliwatt ya. Ya, 100 miliwatt. Kemudian 23 berapa? Itu lupa. Kalau yang 23 0,19, hampir 0,2, Pak. 0,2. Kira-kira 0,2. segitu. Iya, Ya, 0,2 watt ya. iya. 200 miliwatt. 27 berapa 27? Sebentar, Pak. 0,501, Pak. Ya, 0,5. Iya. Oke. Jadi artinya kalian bisa bayangkan hanya dengan 0,5 watt lah yang paling gede ya. Itu bisa berkirim sesuatu lah, berkirim message dari Cina. Itu kan ini Cina daratan kalau nggak salah ya, WM20 dia. Cina daratan ya, Iya betul Pak, di daratan. WM20. Kalau yang PL itu kan Cina Taipei itu ya. Nah, kita coba cari yang lain. Oke ya, jadi artinya hanya dengan setengah watt itu ternyata message itu bisa dikirim sampai ke Surabaya gitu loh. Seperti itu yang ingin saya sampaikan ya. Oke. Ya semoga semua bisa mencarinya. Saya ingin melanjutkan ya, siapa tahu kita dapat yang lebih jauh lagi. Saya lanjutkan ya. Oke, sambil tadi menjawab pertanyaan Farid. Ya. Ya, jadi Farid tadi bertanya, Pak itu berupa apa gitu ya? Berupa apa? Iya. Jadi begini kan, kalau kita berbicara soal apa telekomunikasi yang ada di genggaman kalian itu, jadi yang kita bicarakan adalah dua hal. Yang satu carrier dan satu baseband. Basebandnya ya suara kita, suaramu gitu ya. Termasuk diantaranya adalah data-data gitu. Itu baseband itu. Artinya bahwa carrier itu akan diturunkan menjadi baseband. Nah, siapa yang menurunkan itu? Radio. Nah, kemudian setelah jadi bentuknya itu baseband itu bisa tone. Bisa tone itu. Tone itu adalah ya, ya apa suara yang bisa kita dengarkan lah itu ya, kita dengar. Yang frekuensinya karena kita pakai FSK kan ini. Sistem ini pakai FSK 4. Kita sudah bahas minggu lalu. FSK 4 itu maknanya adalah dia pakai 4 FSK. Jadi frekuensinya itu ada F1, ada F2, F3, dan F4 gitu ya. Nah, kapan dia F1, kapan dia F2, kapan dia F3, kapan dia F4, itu akan ada prosesnya nanti akan kita bahas selama praktikum ini. Dan kemudian F1 itu mewakili 00, F2 mewakili 01, F3 mewakili 10, F4 mewakili 11. Itulah yang kemudian itu disatukan menjadi sistem, menjadi satu yang bisa terbaca dan yang sedang kita baca tadi itu. Artinya mereka itu berkirim sesuatu dari tempat yang jauh sekali dengan watt yang sangat kecil, dengan bandwidth yang sangat sempit, ya. Kita sudah tidak tahu apakah ya, rasanya saya sudah ingat, sudah sampaikan, meskipun nanti akan kita bahas lagi, bahwa bandwidth-nya itu jarak antara F1 dan F2 itu hanya 1,5 Hz. Bayangin coba. Sehingga kalau ada 4 frekuensi, itu bandwidth secara keseluruhan itu tidak lebih dari 6 Hz. 6 Hz ya, bukan 6 kHz, bukan 6 MHz itu. Hanya 6 Hz saja gitu loh. Nah itulah kemudian makanya praktikum ini menjadi sangat menarik, yang akan membuat kalian sebagai orang telekomunikasi itu mampu benar-benar tidak ada sesuatu yang wah gitu loh. Ya bahwa kalian bisa mengirimkan gambar, bisa ya karena memang bandwidth-nya tidak 6 Hz, tapi 2 mega gitu. Ya tentu saja dengan bandwidth 2 mega itu kalian bisa mengirimkan sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan, dan yang dilakukan itu sama persis. Apa yang dilakukan oleh HP-mu dan apa yang dilakukan oleh sistem ini sama persis itu. Dan akan kita bahas selama pertemuan 1 semester ini. Kita tunggu. Kita masih tunggu. Itu ya, jadi Farid,
bahwa yang diterima itu adalah tone. Nah, tone itulah kemudian yang direkam di buffer, disimpan di buffer. Di buffernya mana? Di buffernya Raspberry. Nah, buffernya Raspberry itulah kemudian dalam waktu tidak lebih dari 6 detik, kemudian didekode gitu. Keluarlah message yang dikirimkan entah dari mana tadi. Nah, kita coba lihat yang lain. Nah, ini datang lagi jauh ini. Saya berhentikan aja dulu. Coba kan sekarang ini, tolong ini ada, tolong OK03 mana itu? Yang ini aja dulu. Kalau yang bawah ini agak membingungkan ya, agak membingungkan. Bisa aja membingungkan karena mereka mengirimnya juga bingung atau salah. Tolong yang ini aja. Yang OK03 dari mana OK03 itu? Kemudian OK03, OM20, PK04, dan PM74 ini ya, coba dicari. Coba semuanya. Ya, ada yang ketemu sudah? Dibuka lagi yang tadi. Coba yang lain sekarang. Tadi kan siapa tadi yang sudah menjawab itu? Iya, Yang Pak. lain coba ikut. Saya, Pak, sudah Ya, ketemu, Pak. Untuk yang yang mana? PM74 Yang disebut mana? itu daerah Osaka, Pak. Ya betul. Karena kenapa saya tahu? Karena ya ini kan call sign-nya Osaka ini, call sign-nya Iya, Pak. Jepang ini ya, JA5FF0 ini. Oke. Kemudian ya, terima kasih. Yang PK04 mana? Iya, Pak. Ya, Saya mau coba. Untuk yang PK04 dari Manila ini, Pak. Dari gambarnya. PK04 Manila ya. Iya. Jadi nggak jauh. Oke. Oke, PK04 Manila. Berarti dekat situ aja. Saya lupa. Ya soalnya apa? Call sign-nya. Kemudian yang OM20 tadi sudah ya. OM20 tadi Cina kayaknya ya. OM20 tadi. Oh iya, Cina tadi. Yang 20 sudah. Kemudian ini OK03. Itu OK03. sekitaran Thailand, Bang, Pak, ya? Oh, masih Thailand ya, oke. Ya. Ya ya, jadi ya nanti ini kan terus saja setiap saatnya akan ada tambahan gitu ya. Karena begini ya. Jadi beacon mereka itu juga tidak setiap saat ngirim gitu. Jadi memang karena itu kan listrik mereka gitu ya, meskipun hanya cuma berapa, cuma 0,1 watt lah ya. Tapi itu kan peralatan mereka yang dipasang, dia dilepas itu aja udah, kan otomatis itu aja ya. Jadi artinya dan ada banyak di antara mereka itu yang tidak setiap menit genap ngirim. Jadi setiap 4 hitungan baru gitu loh. Jadi empat hitungan baru dia ngirim 1 kali gitu. Seperti itu ya. Makanya kemudian kalau nanti saya akan coba untuk satu hari 1 malam untuk menangkap sinyal, dan kalian saya minta untuk ada satu tugas di awal, tugas sebelum UTS ya. UTS itu adalah membuat statistiknya nanti. Statistik. Setelah ini saya kirimkan ke PJ, dan PJ akan mengirimkan ke semua orang, dan kalian akan mengolah datanya ini dengan Excel, dan kalian akan, yang saya minta adalah
datang dari mana saja itu, kemudian besarnya berapa, yang banyak datang dari mana, dan kalian menyimpulkannya. Gitu ya, jadi sambil ini saya jalankan lagi. Ya, jadi sambil menunggu, seperti itulah yang menjadi pokok persoalan praktikum yang pertama ini. Jadi sekali lagi bahwa sistem ini kelihatan sederhana, tapi sistem yang sangat-sangat sangat panjang dan complicated itu. Dan itu menjadi dasar dari sistem komunikasi digital. Bahkan yang ada di genggamanmu itu. Cuma kenapa ini bisa dilihat? Karena memang pelan, karena low bit rate gitu ya. Jadi low bit rate itu ya bisa manifestasinya adalah low bandwidth itu. Jadi bandwidthnya juga bandwidthnya itu juga bandwidth sempit itu. Jadi bandwidth yang jadi bandwidth sempit lah. Kalau wide band itu kan band lebar, band sempit itu ya channel sempit lah bahasa Inggris ya. Jadi karena bandwidth-nya sempit berarti data yang dikirimkan juga sedikit, tapi bisa kemudian kenapa bisa sangat kecil karena dan bisa jauh karena low bit rate itu. Jadi low bit rate itu kalau dibarengi dengan power yang terus jadi low bit rate dibarengi dengan bandwidth yang sempit pun ini ternyata bisa mengirimkan data yang sangat jauh. Sebenarnya kesimpulannya gitu. Dan itulah sistem telekomunikasi. Jadi kalau kita bisa makanya kemudian pada saat kita membahas tentang telekomunikasi, itu yang kita perlukan adalah tujuan dari komunikasi itu apa. Apakah kita mengirimkan data cepat, apakah kita ingin mengirimkan yang penting itu sampai jauh, atau datanya itu lebar, datanya itu banyak, tapi dikirimkan di tempat yang dekat. Itu menjadi pilihan. Kan tidak semua orang itu mempunyai tujuan yang sama untuk berkomunikasi. Apakah dia untuk jauh, apakah dia itu untuk banyak. Jadi banyak dan jauh itu adalah dua parameter. Ingat ya, banyak dan jauh dua parameter yang sangat berbeda dan berlawanan. Nah itu kompromi pasti. Kita orang telekomunikasi itu selalu kompromi, ya. Karena hubungannya dengan kalau untuk jauh kita tidak bisa lebar, kan ya. Kalau dekat itu memang kita bisa kirim data secepat-cepatnya, tapi dia tidak bisa jauh karena bandwidth lebar itu kita tidak bisa kirimkan jauh. Bandwidth sempit kita bisa kirimkan jauh. Jadi makanya antara dan apa ya tadi dan jarak itu adalah dua hal yang kadang berlawanan itu ya. Berlawanan. Kita orang telekomunikasi itu mesti wise itu. Jadi orang telekomunikasi itu harusnya benar-benar wise atau bijaksana dalam menentukan apa tujuan dari sistem komunikasi yang kita desain. Ya. Ini datang lain ya. Oh, dia kayak seperti ini ya. Ini gagal dia. Jadi mungkin ada sinyal lebih kecil banget gitu. Kan ini ada kemampuan maksimumnya. Ya, kemampuan maksimumnya itu tidak bisa di bawah berapa ya? Mungkin sekitar minus 28 desibel mungkin ya. Di bawah itu dia sudah tidak mampu lagi. Jadi SNR-nya, ini kan kita menangkap SNR ya. Ini kan dari contohnya itu ya. Dari contoh kamu ini sudah kita tangkap ini ya. Ini kan kalau kalian lihat, ini SNR ini. Ini. Jadi ini SNR ini. Nah, ini gede ini, SNR ini. Gede ini, 2,2 desibel SNR-nya. Dan ini minus ini. Minus ini. Minus. Ini SNR. Oh, sorry. Maaf, salah. Ini. Sorry, ini nih. Ya, saya maksud itu. Minus 17, minus 28, minus 20, minus 23. Ini SNR-nya yang kita tangkap. Gitu ya. Sinyal to noise ratio yang kita tangkap. Ini. Sehingga nanti pada praktikum ini kita akan bagaimana cara menghitung sinyal to noise ratio-nya. Jadi bagaimana angka-angka ini kita dapatkan. Itu akan menjadi dasar dari praktikum yang akan kita laksanakan nanti. Ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu satu kali lagi. Jadi kira-kira kadang
penasaran itu loh. Ini kan yang kita dapatkan baru Asia saja ya, yang jauh-jauh belum muncul ini. Nah, biasanya semakin malam itu semakin muncul gitu ya. Jadi artinya itu sudah diketahui bersama, kita ketahui bersama bahwa propagasi HF, jadi propagasi untuk pita high frekuensi itu semakin malam semakin baik gitu. Siang semakin buruk gitu. Jadi kalau yang jauh ya, utamanya untuk yang jarak jauh. Ini gagal lagi kan? Nah, gagal lagi, rekam lagi dia gitu. Kita tunggu lagi. Ini gagal ini dia, gagal untuk mendekode ya. Jadi tidak serta merta otomatis dapat, enggak. Bisa jadi terlalu kecil sinyal, bisa jadi datang tapi terlalu kecil. Sehingga si sistem tidak mampu untuk mendekode-nya. Nah, karena tidak mampu, ini kan not decode, ya, not decode itu. Kan dia tidak mampu ya sudah. Ya kita angkat tangan udah. Nunggu lagi gitu. Kita tunggu sekarang. Sampai kita dapatkan lagi selesai program ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu sinyal yang akan datang ini. Ini baru Asia yang datang ini. Nah, kalau semakin malam itu menjadi semakin jauh. Jadi Eropa, Amerika gitu ya, mungkin malam baru muncul. Ya. Dan itu sesuai dengan memang teori propagasinya HF. HF itu memang semakin malam dia semakin baik gitu. Kondisinya semakin baik. Pak Titon, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Silakan. Kalau kan sempat tuh kita waktu itu praktikum tentang pembuatan radio itu. Kalau misalkan radionya amatir itu kan bakalan kena Balmon ya Pak ya, Balmon monitoring kalau nggak salah Pak ya. Nah, apakah yang pemancaran sinyal kayak gini juga bakal kejaring sama Balmon atau enggak seperti itu Pak? Oke, ya, sebentar. Pengetahuan bagus. Kamu sudah pernah ikut kuliah saya tentang itu ya? Apa tentang apa regulasi? Iya Pak. Oh, jadi atas dasar kuliah saya itu ya? Iya Pak. Kemudian kamu tanya ini. Iya. Oke, ya benar. Ini datang lagi nih. Oke, ini saya tempatkan dulu ya. Ini data coba dicari ini IH30 itu mana? Terus cari sambil saya menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan baik ya. Bahwa Pak, apakah gak bahaya? Pak kan gitu ya. Bapak dulu cerita bahwa kita tidak boleh, nah, hati-hati. Yang saya sampaikan itu yang berdasarkan undang-undang adalah kita tidak boleh memancar. Memancar tidak boleh. Memancar itu harus ada izinnya, itu jelas itu. Yang ikut kuliah saya itu sudah jelas itu. Bahwa mancar itu tanpa izin itu masuk bui. Tapi kalau sistem penerima tidak perkara itu ya. Sistem penerima tidak perkara. Jadi apalagi yang itu sama dengan kalian mendengarkan radio ini sebenarnya. Kalian mendengarkan radio, cuma radio ini ada radio khusus itu, radio untuk keperluan khusus. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pak. Kan kita itu tidak boleh ngopeng katanya. Kalau ngopeng itu katanya ditangkap polisi. Tidak juga, karena ini informasinya ini bukan informasi rahasia. Jadi amatir radio itu ada standarnya. Yang dikatakan sebagai amatir radio adalah mengirimkan data yang bukan rahasia. Itu amatir radio. Semua boleh mendengarkan amatir radio itu. Meskipun dia kalau mancar tetap aja harus ada izin. Nah, izinnya berupa apa? Call sign. Itu. Makanya kemudian di sini ada call sign-nya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah call sign. Toh. Ini call sign. VK4JBY ini kan call sign. Call sign itu sama dengan izin sebenarnya itu. Nah, jadi kalau dulu waktu kalian ikut kuliah saya, itu kan ada istilah izin stasiun radio, ISR ya. Nah, ISR itu untuk yang komersial, katakan gitu ya. Nah, untuk yang amatir radio itu juga harus, artinya secara umum semua pemancar itu harus ada ISR-nya, ISR ya, izin stasiun radio, izin mancar gitu. Nah, untuk amatir radio itu bentuknya bukan izin ISR tapi call sign yang pribadi. Jadi kalian itu mempunyai lisensi, harus punya lisensi agar supaya boleh mancar. Mancar ya. Tapi kalau ngopeng mendengarkan boleh karena statusnya semua dipancarkan oleh, apalagi ini kan tadi ada 9
9 frekuensi ya. Nah, 9 frekuensi itu adalah dialokasi amatir radio gitu. Sehingga bisa dipastikan kalau kalian takut bisa dipastikan bahwa itu semua ada bukan data rahasia, bukan konten rahasia yang menjadi dasar dari proses pengiriman data yang memakai frekuensinya amatir. Jadi frekuensi amatir itu adalah frekuensi yang dipakai untuk amatir radio asalkan dia mempunyai lisensi ya. Nah, lisensi dalam bentuk konsen tadi itu. Itu ya, itu jawabannya. Jadi artinya karena kamu tidak mancar itu kalau kalian baca ini juga ada di sini ya, mungkin di petunjuk praktikum ya. Kenapa saya tekankan pada penerimaan saja gitu. Kenapa tidak praktikum ini kenapa tidak ada pengirimannya gitu. Ya tadi itu. Karena pengirimannya itu yang mempunyai hak kan hanya saya. Karena saya mempunyai call sign gitu ya. Kalau kalian hanya berhak untuk mendengarkan gitu. Gitu ya. Siapa? Imam tadi yang tanya ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak ditanya. Nah ini sekarang coba ini VK4JBY. Ada yang nyoba nyari? Di Australia, Pak. Australia ya, QH30 ya. Ya, QH30. Oke. QH30 itu Australia. Nah, begitulah yang sebenarnya yang sedang. Jadi artinya sinyal beneran gitu ya. Jadi bukan simulasi. Ini saya katakan sinyal itu sinyal beneran bukan simulasi dan proses dekodenya itu persis sama dengan proses dekode yang ada di HP genggaman kalian. Cuma ini datanya pelan gitu. Karena data pelan masih mampu untuk kita pelajari dan kita lihat dengan seksama pelan-pelan gitu. Jadi seperti itulah menjadi filosofi dasar dari praktikum yang sedang kita lakukan ini. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak, itu. Ya, silakan. Kan tadi Pak Tito sempat menyebutkan SNR ini ya yang bagus dan kurang bagus. Itu Iya, ya. kalau Kan, in range bagusnya itu dari angka berapa ke berapa, Pak ya? Itu mungkin yang ingin saya tanyakan Pak Tito. Terima kasih. kemarin kan kita sudah kuliah ya. Kamu kan datang kemarin kuliah ya. Itu kan ada istilah 30 desibel di situ ya kemarin itu. Oh iya, Pak. Jadi untuk suara ya, itu suara itu memang kita terlalu kuping kita itu memang ya nanti akan saya jelaskan lebih detail lah ya. Kalau kuping kita itu memang nggak mau untuk untuk SNR rendah. Jadi yang kemarin kita bahas berapa telepon itu 30 desibel masih ingat ya kemarin waktu kita bahas ya. Jadi contohnya kemarin waktu kita belajar tentang istilah tentang sinyal to noise ratio kemarin itu kan ada angka 30 desibel. Nah 30 desibel itu bagus itu standar 30 desibel. Nah kalau di model tidak bagus pun nggak apa-apa, tapi yang nanti akan saya jelaskan standar ITU-nya itu berapa? Itu 5 desibel lah. 5 desibel itu bagus. Plus 5 desibel ya. Plus 5 desibel. Untuk suara itu dikatakan sebagai bagus itu. Bukan bagus, sudah bisa didengarkan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan standar ITU-nya gimana. Nah, kemudian di sini kalian lupa ini kok ada minus 28. Iya, karena digital dan pelan gitu. Bisa itu, digital dan pelan itu masih bisa. Kita tangkap ini gitu. Dan nanti akan ada di praktikum tengah itu nanti. Praktikum tengah-tengah akan kita membahas ini. Lu kok bisa minus 28 kita tangkap. Jadi yang kita kirimkan kan ini, yang dikirim kalau sistem ini adalah data digital dengan bit rate rendah. Ya. Jadi, makanya kalau ada yang tanya, bagus sih pertanyaan itu. Nah, yang bagus berapa Pak? Ya nanti saya jelaskan. Yang bagus ya kemarin 30 desibel, bagus itu. Contoh kemarin kan. Ya paling-paling 5 desibel lah. Itu ada standarnya, standar ITU. 5 desibel masih bagus. Meskipun itu tidak seperti kalian mendengarkan FM stereo, karena FM stereo itu 30 desibel itu. FM stereo itu. Nah, kalau suara-suara komunikasinya SSB apa itu ya, itu 5 desibel. SNR-nya. Jadi komunikasinya di kapal laut, komunikasinya di antara pilot dengan itu antara pilot itu 5 desibel sudah bagus. Antara pilot dengan
menara pengawas, itu 5 desibel sudah bagus. Tapi kalau musiknya enak didengar ya harus 30 desibel, 30. Ya, Baik, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada lagi pertanyaannya? Ya, kalau tidak ada, praktikum yang pertama ini ya. Meskipun ini kita bertemu yang ketiga kalinya. Yang pertama selesai, kita jumpa lagi praktikum kedua minggu depan. Seperti yang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Iya, benar. Gak